Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aisyah Zahra, dokter intensif di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang demensia Alzheimer atau sering kita sebut dengan penyakit pikun. Jadi, demensia Alzheimer atau penyakit pikun merupakan proses degeneratif atau proses penuaan dari otak, di mana kita sering lumrah akan penyakit pikun ini. Padahal penyakit pikun ini adalah penyakit yang harus ditangani. Nah, yang pertama, apa sih yang terjadi pada otak pada pasien demensia Alzheimer atau penyakit pikun ini? Jadi pada otak pasien itu dia akan mengalami penurunan massa otak karena sel-sel saraf pada otak itu menjadi mati, dan juga senyawa-senyawa kimia yang bernama asetilkolin pada otak itu menjadi berkurang, sehingga komunikasi antar sel-sel saraf otak itu juga akan berkurang. Jadi volume otak yang tadinya normal itu menjadi mengecil pada pasien demensia Alzheimer atau penyakit pikun. Nah, siapa yang beresiko dalam penyakit demensia Alzheimer ini? Yang pertama adalah pasien dengan riwayat penyakit diabetes, lalu dengan riwayat penyakit hipertensi, yang ketiga adalah riwayat penyakit gondok atau sering kita sebut dengan penyakit kelenjar tiroid. Yang keempat adalah pasien dengan riwayat keluarga memiliki demensia Alzheimer atau penyakit pikun. Nah, kita perlu tahu apa saja gejala yang sering pada demensia Alzheimer atau penyakit pikun ini. Yang pertama itu ada gangguan daya ingat. Contohnya pasien lupa akan janji dengan orang, pasien lupa akan nama orang. Lalu yang kedua itu adalah kesulitan melakukan tugas yang sehari-hari dilakukan. Seperti contohnya pasien seorang ibu rumah tangga yang biasa memasak, dia lupa cara memasak. Pasien yang biasanya menyapu sehari-hari, dia lupa cara menyapu, seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari itu pasien sudah mulai lupa dalam mengerjakannya. Lalu kesulitan dalam berbicara bahasa. Maksudnya adalah misal pasien ditanya A tetapi menjawab B. Lalu misal ditanya seperti contohnya, apakah sudah makan belum? Pasien akan menjawab nasi, seperti itu. Jadi memang ada gangguan bahasa pada gejala umum demensia Alzheimer. Lalu yang ketiga itu adalah gangguan pengenalan tempat dan waktu. Jadi pasien itu sudah lupa akan tempat di mana posisi saat ini, bahkan juga lupa akan waktu pagi, siang, ataupun malam. Jadi apabila juga ditanya jam, pasien juga mudah lupa, seperti itu. Terus yang kelima adalah kesulitan mengambil keputusan, dan yang keenam adalah sering salah meletakkan barang. Seperti contohnya kunci ditaruh di kamar mandi, atau contohnya uang bisa ditaruh di WC kayak gitu. Jadi barang-barangnya tidak ditaruh di tempat semestinya. Lalu yang ketujuh, sering ada perubahan mood yang signifikan. Contohnya pada pasien, semisal pada pagi hari, pasien merasakan sangat sedih sekali. Tiba-tiba 1 jam kemudian, tiba-tiba tertawa bahagia gitu. Sering juga ketika diajak ngobrol, sering sekali pasien mudah marah, sering berteriak-teriak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan adalah perubahan kepribadian. Jadi pasien jadi mudah akan tersinggung, memiliki rasa cemas, lalu mudah curiga, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kehilangan inisiatif. Jadi pasien akan mudah sekali hilang minat dalam hobi yang biasanya dia kerjakan, hilang minat dalam pekerjaan, dan hilang minat ya hal-hal yang biasa dia ingin selalu lakukan, seperti itu. Nah, itu merupakan gejala-gejala umum dari penyakit demensia Alzheimer atau penyakit pikun. Nah, apakah penyakit demensia Alzheimer atau penyakit pikun ini bisa diatasi? Tentu bisa. Jadi apabila bapak atau ibu merasakan ada gejala-gejala umum yang tadi saya sebutkan, lebih baik segera untuk kontrol ke dokter agar bisa segera diatasi. Karena lebih baik mengatasi di fase dini daripada sudah fase yang terlambat. Jadi apabila di fase dini, dokter bisa memberikan obat anti demensia, jadi bisa memperlambat perburukan. Jadi apabila ada gejala-gejala di atas bisa segera konsultasikan ke dokter, begitu.
Jadi semoga Bapak Ibu semua terhindar dari penyakit demensia Alzheimer atau penyakit pikun ini. Saya cukupkan materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.